Okay, singing. Joffrey, dengarkanlah, mati saja. Ini lagu tentang sofa panas, oh sofa panas, bikin gemas, sofa panas bisa mengganas, sofa panas jangan cemas, sofa panas jangan lemas, oh sofa panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofa panas dari Cilegon, Banten bersama saya Aris Sudarsono dan Chef Haryo Pramu. Chef Haryo Prabu. Nah, Chef Haryo, tamu kita Direktur Sankyu Indonesia Internasional, Pak Deddy Mufdi. Jabatannya direktur. Direktur, Bos. Oke, selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang di Sofa Panas. Terima kasih Pak Haryo, Chef Haryo. Terima kasih. Ngomong-ngomong, batiknya apa? Seragam kantor tuh. Lurah. Seragam kantor, Pak. Iya. Kamis seragamnya Jumat. gini, Sankyu ya? Untuk staff aja. Oh gitu. Untuk staff aja. Kalau lapangan ada lagi uniform. Setiap hari apa pakai batik? Nggak, Senin sampai Rebo seragam biasa, uniform pabrik lah ya. Karena saya mesti juga jalan-jalan ke lapangan, ke pabrik, kontrol lah ya. Harus siap tempur dengan uniform perusahaan. Pak, gitu. PT Sankyu, Pak ya. Betul. Saya dengar PT Sankyu itu waktu tahun 80. Saya masih kelas 1 SD itu. Udah dengar PT Sankyu. Oh yang bener nih. Apa tuh, Pak? AC ya, Pak ya? Pabrik AC ya? Apa sih? Bukan. Tanya langsung. Jadi Sankyu itu sebenarnya perusahaan didirikan di Jepang. Induknya ada di Tokyo, Sankyu Incorporation. Bener kan tahun 80-an udah ada. Bahkan kalau di Tokyo umurnya udah 104 tahun, Pak. Tuh kan, bener. Berdiri tahun 1918. Kita masih belum lahir, Sankyu udah lahir. Tapi luar biasa juga teman saya, Pak. Wah, makanya surprise saya. Kelas 1 SD lo tahu Sankyu loh. Tahu, Saya aja belum tahu tuh Orang Sankyu. terkenal Chef Haryo tahu branding Sankyu, surprise banget, Pak. Iya. Oh iya. Terima kasih sudah. Sankyu, Jadi thank you. itu apa? Core bisnisnya apa, Pak? PT Sankyu Indonesia Internasional ini didirikan di 1974, Pak. Di Indonesia? Jadi induknya di Sankyu Inc. Tokyo. Core bisnis kami itu di plant engineering dan logistik sektor. Oke. Jadi kalau saya perjelas sedikit bahwa bisnis kami PT Sankyu itu mulai dari apa? Contoh, saya kasih contoh. Pak Aris Sudarsono, Pak Chef Haryo misalnya punya modal mau mendirikan pabrik misalnya di satu tempat. Kontak kami, Sankyu, tolong bantu kami. Jadi kita mulai dari desain, kemudian mengadakan barang-barangnya sampai mendirikan pabriknya, construction pabriknya itu kita yang ngerjain. Oh, Itu ada di divisi plant engineering, termasuk di dalamnya constructionnya. Plan itu plan perencanaan. Pabrik plan ya. Saya pernah tahu tuh, Pak. Untuk membuat sebuah pabrik itu harus dibikin mock up-nya dulu ya. Iya. Bener ya? Betul. Apa namanya? Model Ya cukup kecilnya. sebenarnya cukup desain di drawing aja kan. Di drawing itu sudah termasuk dalam pekerjaannya Sankyu ini. Iya, itu Pak. Oh, pabrik apa misalnya yang Ya, kalau histori kami di PT Sankyu Indonesia udah banyak sekali pabrik ya. Ya, memang di dalamnya kadang-kadang Sankyu sebagai kontraktor utama, kadang-kadang juga join operasi. Sankyu ada di main subkontraktornya. Ya, mulai dari Cilegon misalnya ada Chandra Asri, Asahi Mas Chemical, kemudian yang di grup Krakatau juga ada Krakatau Osaka Steel, Krakatau Nippon Steel. Belum di daerah luarnya di Tangguh Papua sana juga kami juga yang terlibat juga di situ, Pak. Jadi intinya core bisnis kami mulai dari itu
Nah, setelah pabriknya itu jadi, ya kami terlibat di dalamnya dari sisi logistiknya. Kita handling mulai dari raw materialnya, kemudian kita handling warehousingnya, kemudian delivery sampai ke kontainernya, sampai kirim ke customer. Wah, ini bisnis satu paket, Pak ya? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi uniknya bisnis PT Sankyu menempatkan customer itu ya sebagai satunya orang penting yang bisa Jadi kita kayak saya layani. mau bikin pabrik tuh nggak usah repot-repot deh. Dari mulai bikin pabriknya, Iya. terus mesinnya, listriknya. Jenis pabriknya apa Pak? Pangan, non pangan? Ya rata-rata chemical, Pak. Chemical. Sama Oh, steel chemical. ya. Sama steel. Itu termasuk Sama SDM. besi. Oke. Sat dan maintenance-nya, perawatan pabriknya, Pengadaan SDM-nya? pengadaan ML-nya diserahin ke Sankyu. Kami yang mengelola. Oh gitu. Betul. Jadi ya kita kerjasama dari Sankyu Induk kita di Jepang. Jadi tenaga-tenaga ahlinya didatangin dari Jepang. Mulai dari manajer ke bawahnya lokal terlibat. Oh gitu. Engineer-engineernya yang itu dari Misalnya apa? Produk apa? Mau bikin pabrik di sini, jadi tinggal menghubungi PT Sankyu yang akan mengerjakan begitu. betul. Sebagai subkontraktornya. Bisa jadi main kontraktor, Bisa jadi main juga, bisa subkontraktor. jadi subkontraktor. Ya seperti yang sekarang pengalaman yang ada, contoh di Asahi Mas Chemical itu yang memang paling besar customer kita. Itu sekarang terlibat di dalamnya untuk logistik sektornya aja itu ada hampir 600 karyawan kita ada di Salamnya. Mulai dari handling raw materialnya, finish good produknya sampai delivery ke customernya, dikelola pergudangannya. Nah, kenapa kita juga bekerja sama dengan KSP, Krakatau Sarana Property? Ya salah satunya perusahaan kami adalah tenannya PT KSP itu. Karena kami tidak cukup pergudangannya di area Cilegon ya. Memang kita punya pergudangan terpusat, distribution center kita ada di Cikarang, Bekasi. Di sana ada 6 hektar, gudangnya sendiri ada 3 hektar, ada 30.000 meter square ya, 30 meter persegi. Nah di Cilegon kita hanya punya 5.500, sehingga nggak bisa ngelayani. Akhirnya kami bekerjasama dengan KSP, Krakatau Sarana Property, kita sewa gudangnya, ada ya sepanjang tahun kita sewa. Makanya Sementara kami KSP punya stok gudang banyak ya? sudah kondok banyak. Tunggu Pak, ini rumit ini pekerjaan Bapak rumit. Rumit sekali memang. Rumit kalau tapi untungnya gede nih. Ya? Pasti punya latar belakang Untungnya gede. pendidikan ya Pak. Saya maksudnya. Iya. Saya sekarang memang dipercaya direktur ya udah 3 tahun. Ya, Oh, baru 3 tahun baru ya? 3 tahun Pak. Saya juga 3 tahun, tapi kami atau saya merintis di Sankyu itu udah 30 dari tahun 91. 31 Oh, tahun. berkarir di situ ya? Berkarir saya Di memang Sankyu. termasuk tipe orang setia, tidaklah pindah Wah, ke ini lain dia hati. nih asik nih. Ini enggak nih Pak, ini enggak setia. Oh nih, Pak. gitu, pasti Kelihatan ya. Kelihatan ya. Kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak. Jadi berkarir cukup di satu hati. Istri pun begitu. Ya satu aja terus sama gitu sampai ya. hayat gitu, Pak. Bukan satu yang kelihatan gitu. Setiap tikungan ada. Ya, oke. Terus Pak, ini kan tadi orang mau bikin pabrik, Iya. ya kan? Dari mulai desain apa semua segala macam Pak, sampai operationnya kan? Iya. Sampai operationnya. Nah, kalau orang mau bikin pabrik gak punya lahan itu, Wah itu ya harus mengadakan lahannya dulu. oh saya pikir, Ya contoh Termasuk- kerja sama kawasan industri Krakatau misalnya ya saya pikir mereka. Sankyu juga mencarikan juga lahannya. Ya tergantung dari pesanannya, Permintaan juga. permintaannya Oh, bisa dari gitu. seperti itu. Tuh, Karena itu Sankyu nggak punya kawasan, Untung gede bos, nggak punya kawasan kan Sankyu. ya kan? Makan nasi tapi pakai ada cabenya juga, tempe, tahu, ikan, daging. Mau minumnya apa? Teh, kopi, apa semua ada. 31 tahun berkarir di Sankyu. Betul. Pekerjaan pertama apa Pak ketika itu? Ya kalau ditanya pertama, ya saya termasuk orang yang ya, prihatin lah Pak ya. Saya mungkin kalau mau cerita gini bisa nangis nih Pak Chef. Enggak apa-apa. Cerita Nggak dong. apa-apa Pak. Karena Terinspirasi ini nanti gini, orang. masa kecil saya ini ya mungkin boleh lah saya ceritain untuk Maaf memotivasi. saya potong sedikit. Ini Iya. perlu untuk penonton terutama untuk kaum Iya. muda. Iya, iya. Jadi yang namanya proses itu emang nggak gampang gitu. Nah, Memang itu yang dialami mereka harus hasil ya, tahu. Pak, ya. Ah. Iya. Ya jangan Ya kan? tidak ujuk-ujuk orang ngelihat oh saya nih sekarang direktur bukan tapi prosesnya panjang 30 tahun di satu perusahaan asing yang notabene di masa sulit dulu saya mulai itu Pak.
Ya kalau mau boleh cerita panjang lebar nih Boleh, bisa. Boleh, nggak apa-apa. Nggak enak nih saya panjang lebar nih Pak. Oh, enakin aja Pak. Nah, jadi saya termasuk di masa remaja saya orang yang prihatin lah Pak ya. Kami keluarga 8 orang bersaudara. Ketika saya SMP, ayah saya meninggal. Ditinggal di situ mulailah satu perjuangan hidup lah kalau boleh dikatakan. Jadi single parent nih. Ibu saya seorang guru madrasah, menghidupi 8 orang anak. Kemudian di situ mulailah perjuangan. Ya namanya dulu guru madrasah berapa sih Pak gaji ya? Penghasilan sehingga banting tulang lah ibu menghidupi 8 orang anak. Jadi itu, seorang ibu guru juga dengan 8 anak. 8 anak. Wah. Kemudian ya buka usahalah kecil-kecilan, warung gitu ya. Ya di situ saya ketika SMA, ya kalau SMP kan belum banyak biaya Pak ya, SMA tuh saya mulai bantu ibu. Dari sisi orang-orang namanya masa remaja SMA gimana sih Pak, pengen main, nongkrong kayak gitu. Saya tidak bisa lakukan itu. Karena saya harus membantu ibu. Jadi ketika orang-orang lagi pada nongkrong teman-teman SMA tuh, saya mesti ke pasar pulang sekolah. Ingat saya waktu di pasar Cilegon gitu, saya mesti beli cabai, beli cengek kayak gitu-gitu untuk ngisi warung. Itu dari 8 bersaudara itu Bapak putra keempat? Saya putra ke 1, 2, 4 ya. Iya keempat. Itu semuanya gotong royong tuh? Ya kebetulan yang paling pertama itu tidak ada di sini. Yang kakak saya yang laki-laki pertama itu dapat beasiswa kuliah di Irak. Oh di Irak di ya? Irak waktu itu. Kuliah apa Pak? Kuliah dapat beasiswa di apa namanya? Bidang apa? Agama lah ya. Oke. Ya beliau ya Allahumma firlahu warhamu sekarang sudah tidak ada. Sudah meninggalkan kita tahun kemarin ya karena Covid juga. Ya beliau sampai menempati posisi profesor doktor dekan di UIN Serang. Oh UIN Serang. Karir terakhirnya adalah dekan di UIN. Ya jadi pada saat itu beliau nggak ada pada saat saya perjuangan di waktu SMA. Kalau nggak salah pernah jadi ketua MUI ya? Ya ketua MUI Cilegon juga pernah. Oke. Ya kalau memang orang Cilegon sih nggak asing lah sama beliau ya. Beliau tuh penceramah juga di Cilegon gitu. Nah itu yang lain kakak saya yang satu yang sekarang asisten daerah Cilegon. Itu sama perjuangannya pahit juga Pak. Pada saat itu beliau guru SD. Ya seorang guru SD bagaimana sih Pak juga. Nah adik-adik saya masih kecil-kecil semua saya tuh. Jadi poinnya ini 8 bersaudara merasakan sebuah proses yang luar biasa ya. Saya alami begitu Pak. Gitu ya. Saya alami. Ya buat cerita ini ya kalau saya bisa saya ceritain juga ke anak-anak saya juga bahwa hidup ini nggak gampang, butuh proses juga. Ya kalau anak-anak saya nggak mengalami yang kayak gitu ya hanya untuk ceritain ke mereka agar mereka juga hidup prihatin juga. Ya. Itu yang cukup saya yang alami gitu kan proses itu. Jadi ketika lo sekolah itu ya tadi itu mesti ngebantu ibu. Gitu perjuangan hidup Pak. Pak pasti sangat manusiawi kalau ada perasaan minder ketika itu. Teman-teman kita main tapi Bapak kerja di pasar. Bagaimana bisa melawan minder itu? Itu dia Pak. Jadi ya perjuangan itu harus saya lalui ketika mereka pada nongkrong, main-main. Saya mesti ngebantu ibu seperti itu. Ya tidak ada sih sebenarnya perasaan minder. Hanya saya sedikit iri lah ke teman-teman yang ada kecemburuan lah ya. Ada lah Pak. Ya yang namanya tapi remaja. Minder enggak ya? Minder sih enggak. Saya insya Allah waktu itu enggak ada perasaan. Itu udah keren banget Pak. Kalau nggak punya minder, waduh. Nah ketika lulus itu juga, ya makanya ibu saya mengajarkan itu tuh. Kamu harus jadi orang. Makanya ketika lulus SMA itu perjuangan batin saya bergejolak. Ketika teman-teman lagi-lagi lihat teman-teman, Pak ya, mereka kuliah di Bandung, Jakarta, Jogja dan sebagainya. Ya mana saya bisa seperti itu. Tapi ibu saya ngedorong, oke, kamu harus kuliah. Yang deket saja, paling deket dulu kan adanya di Serang. Zaman dulu mana ada kita punya motor. Seperti sekarang satu rumah aja punya 3 motor. Mana tahun 86-an itu nggak ada motor harus jalan kaki dari rumah ke jalan raya, naik angkot, kemudian naik bus. Perjuangan seperti itu zaman dulu kan begitu, Pak. Zaman kita remaja kan seperti itu. Jadi aktivitas didukung dengan segala keterbatasan ya? Dengan keterbatasan seperti itu.
Nah pada akhirnya 1 tahun atau 2 semester saya lalui itu. Saya Gimana, sekolah Pak, di kuliahnya? STIA Maulana Yusuf, ambil administrasi di Serang. Jadi kalau ditanya background sepintas ya nano-nano lah, banyak backgroundnya karena 2 semester saya lalui administrasi. Jadi istilahnya nano-nano, Pak. Nano-nano. Ya, saya orang yang percaya bahwa sekolah itu hanya menghasilkan ijazah, tapi yang paling penting adalah mentalitas. Setuju, Pak. Nah, bagaimana membangun intelektualitas ini, Pak? Nah, oke, kembali saya terusin dulu perjuangan tadi ya. Ketika saya lalui itu 1 tahun 2 semester itu, saya rasakan pahitnya bener, Pak. Beberapa kali, bukan beberapa kali, sering pada saat mau berangkat, ibu nggak punya uang untuk ngasih saya ongkos. Terus terjadi, akhirnya tidak kuliah. Akhirnya pada saat ada di ujung puncaknya, saya putuskan berhenti. Dengan sangat menyesal dan nangis lah waktu itu ya batin. Berhenti sekolah? Berhenti kuliah itu. Kuliah. Ya, tapi kebetulan ada saudara menawarkan, untuk mengisi kekosongan, yuk mungkin melihat saya juga dulu matematika lumayan lah ya. Suruh ngajar di madrasah, pegang matematika gitu. Ya namanya bantu-bantu honor seberapa sih, Pak? Ingat saya dulu honor Rp10.000 per bulan di madrasah tuh, Pak. Ya tidak bisa Rp10.000? Rp10.000 tahun 87. Sebulan? 1 bulan. Honor ngajar tuh. Jadi ya tidak bisa ngebantu buru-buru. Tapi waktu itu beli baju aja masih murah, 1.000-2.000 bisa kebeli baju dulu. Di tahun itu. Di Cilegon? Di Cilegon. Di Jakarta nggak bisa tuh, Pak. Saya nggak pernah ngalamin hidup di Jakarta. Itu. Terus dilalui itu. Nah perjuangan hidup berikutnya ada di fase ketika saya harus cari kerja. Kebetulan saya memang hobinya waktu itu di olahraga, Pak. Di sepak bola sebagai penjaga gawang dan volleyball. Ya untuk level kampung saya cukup terkenal lah di sekitaran Cilegon ya. Saya di Bon juga sering sampai ke Lampung, ke daerah Cina Anyar segala macam gitu kan. Nah waktu itu di Sangkyu nih tahun 91 ada informasi butuh ngebentuk tim sepak bola. Masuklah saya tuh, diterima di Sangkyu 91 sebagai operator. Setelah dapat kerja itu, ibu maksa saya harus kuliah lagi. Pokoknya harus kuliah sampai selesai gitu. Dengan mungkin kelas operator gaji juga nggak seberapa, ditambah tadi kegiatan ngajar itu. Dengan motivasi yang dari ibu itu, saya paksakan masuk juga, ambil jurusan hukum. Makanya nano administrasi dari sekarang hukum. Hukum di Untirta tuh. Saya lakuin tuh, Pak. Sampai 4 semester di situ. Jadi yang menarik tuh tadi Bapak sempat utarakan Bapak bergabung di Sangkyu karena sepak bola. Iya. Awalnya. Betul. Waktu itu PT Sangkyu ini gencar-gencarnya membentuk tim olahraga, terutama sepak bola. Di situlah masuk saya. Setahu saya, Bung, perusahaan asing itu tidak terlalu rumit untuk memilih sumber daya manusia. Yang penting punya integritas. Itu yang paling penting. Setuju. Jadi yang tadi Chef Hari bilang kan, bahwa nggak melihat ijazah gitu. Tidak melihat ijazah, tapi integrity yang dibutuhkan. Dan saya lihat Bapak punya ini fondasinya kuat gitu loh, dari hidup yang sangat prihatin, yang susah, mesti jual cabai ke pasar, kemudian kuliah dipaksakan, kemudian tidak mampu keluar, ibunya memotivasi kembali untuk kuliah lagi, artinya fondasinya kuat sekali. Dan itu, yang luar biasanya sempat main bola juga gitu loh. Iya. Bukan sempat lagi, memang hobi. Ya setelah awal-awal tahun tuh, waktu saya baru masuk Sangkyu tuh, performan nggak bagus-bagus juga, Pak, karena ya namanya mementingkan hobi juga, masih mementingkan hobi. Ketika diajak main kemana satu daerah, saya izin. Iya. Otomatis kan kondisi itu main bola itu dibayar apa nggak? Wah, dibayar juga, murah juga dibayar tuh. Jadi tarkam nih. Tarkam. Bola dan poli, lebih banyak di poli tarkamnya. Tarkam tuh apa sih?
Antar kampung. Tarian kampung, tarian kampung. Dulu inget ya ada Bahasanya. namanya Kalau kambing anak kap tarian kayak gitu. kampret. Tarkam. Tarkam, kelas tarkam Pak. Kelas Jadul tarkam. banget nih. Terus. Maksudnya Nah, itu. kalau tarikan kampret tuh Pak, Eh, siang tidur malam bangun. bisa aja Pak Ari. Ya itu, ya perjuangan itu. Saya lakuin tuh 4 semester. Pada akhirnya nyerah juga karena tadi ya kebetulan di perusahaan itu di shift lah ya. Ada pagi, siang, malam kata seperti itu. Jadi ya kegiatan ambil kuliah itu kelas malam waktu itu. Gak kuat juga namanya. Dari sisi finansialnya juga dari sisi ya kembang kempis lah ya, mau ongkos aja kadang-kadang nggak kebagian gitu, naik bus gitu. Akhirnya selesai lah, saya juga nyerah lagi tuh. Terus mulailah setelah itu saya berpikir saya harus konsentrasi salah satu hobi, mulai saya tinggalin, baru konsentrasi di perusahaan. Mulailah di situ kelihatan lah. Enggak, saya mau tanya ini Pak, ada nggak benefit atau keuntungan sebagai mantan pesepak bola atau pemain sepak bola, ini sebagai sama mantan atlet nih nanya Pak, Oh iya, iya. itu Sankyu memberikan apa ya istilahnya, Ruang. bukan fasilitas, ruang, memberikan apa semacam Reward. Jalur khusus. hal-hal khusus kepada pemain-pemain sepak bolanya gitu. Oh tidak. Kalau udah di perusahaan ini profesional ya, membedakan antara pekerjaan dan ya tadi kalau namanya klub Masa bolanya. nggak ada terkait dengan kepentingan perusahaan juga gitu, misalnya untuk ya pastinya untuk promosi kan? Tidak ada. Enggak juga? Kebetulan waktu zaman saya dulu itu di lingkungan ini, di lingkungan Cilegon ini giat-giatnya pertandingan antar perusahaan, Pak. Oh. Makanya sering di saat sekarang ini, ketika saya dalam posisi sekarang, sering menyarankan ke ya pengurus-pengurus organisasi, kalau atlet-atlet Cilegon ini pengen diperhatiin sama perusahaan, aktiflah ngadain turnamen antar perusahaan. Sehingga Oke. otomatis si perusahaan ini Akan. berlomba-lomba mencari atlet untuk mengangkat perusahaan itu. Nah, sekarang hampir tidak ada lomba, bukan hampir, tidak ada antar perusahaan. Iya, saya ingat dulu sekitar tahun 80-90-an sering tuh Sering. antar perusahaan. Iya. Makanya Sankyu itu cukup terkenal di Cilegon, baik itu polinya, sepak bolanya. Karena direkrut lah dari Bogor, dari mana, jadi karyawan, masuk di situ, termasuk saya salah satunya. Gitu. Oh, jadi Bapak tinggalin nih sepak bola, lebih fokus ke perusahaan gitu ya? Setelah saya alami perjuangan tadi kuliah juga saya berhenti lagi tuh 4 semester tadi di hukum tadi. Kemudian baru saya di perusahaan mulai konsentrasi. Ya disitulah mulai atasan tuh si Jepang melihat potensi yang ada di saya. Ya ingat saya tuh terus saya diangkatlah mulai dari karir menjadi foreman, naik lagi supervisor. Nah pada saat itulah si Jepang ngomong ke saya, Dedi Sang, bagaimanapun harus ada formal pendidikannya, background gitu, yang paling tidak di akademi katanya begitu, memotivasi tuh. Akhirnya dengan terpaksa juga pada situ kuliah lagi tuh, ambil beda lagi. Jadi saya ambil waktu itu ada kelas jauh di Cilegon ini namanya Akademi Manajemen Informatika Komputer lah ya. Jadi ada background komputer informatika juga tuh. Alhamdulillah selesai kalau yang ini sampai D3. Gitu Pak. Mulailah karir mengikuti gitu kan. Karir di perusahaan di ya? perusahaannya, supervisor, terus waktu menjelang saya nggak usah ceritain masalah perkawinan saya ya, setelah menikah dan segala macam. Nggak, yang penting sekali kan kawinnya. Sekali. Sampai seumur hidup. Soalnya Bapak nggak mau ceritain, jangan-jangan 2-3 kali. Begitu Pak Chef. Jadi itu setelah itu oke saya lanjutkan. Jadi satu lagi manajemen, agar dapat S1-nya saya ambil juga sama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi lah ya. Nah tapi di perusahaan juga tidak diam. Karena melihat potensi itu, waktu itu Jepang ngomong, jadi Sang, umur 40 Anda manajer, tapi harus ada grade up, skill up, education-nya juga. Ada syarat lagi? Ada, harus dilalui. Saya diikutin lah training, sekolah lagi di manajemen di Singapura. Nah itu jadi sekolah di apa namanya, manajemen Singapura Management University, ambil manajemen tuh.
Umur 40 saya diangkat manajer, Pak. Umur 40. Terus Jadi perusahaan Jepang masih memperhatikan sekolah ya? betul, Pak. Malah yang untuk level manajemen itu di perusahaan kami itu rutin sebelum Covid melanda ini memberangkatkan orang training ke Singapura, ke Jepang itu rutin untuk staff-staff yang punya potensi. Jadi sangat konsen perusahaan untuk SDM. Jadi ya tidak melihat backgroundnya dia ya tadi itu universitas apa, yang penting punya potensi perusahaannya. Ya English. Apa harus punya title juga? Enggak. Yang tadi tapi paling tidak backgroundnya akademi lah ya Pak. Oh, Pak, minimum. saya mau nanya nih, Bapak kan dibesarkan di perusahaan Jepang nih kan, Betul. pasti punya apa namanya ritme kerja, punya lingkungan kerja yang Iya. berbeda dong dengan perusahaan asing lainnya atau perusahaan Indonesia. Bedanya di mana Pak? Betul sekali. Indonesia dengan Jepang. Ini bicara etos kerja tuh. Etos kerja atau bagaimana Pak? Jadi waktu saya dikirim pertama kali ke Jepang, Pak, untuk training manajemen itu, yang diajarkan di sana bukan apa yang remeh-temeh. Jadi ada kerjasama dengan namanya Association of Overseas ya di sana, AOTS ya. Di sana tuh diajarkan pertama bagaimana cara buang sampah, bagaimana cara naik kereta, yang dasar-dasar disiplin. Jadi memang kalau di sana tuh bersih sekali kan, karena etos kerja, semua mulai dari TK itu yang diajarkan yang pembentukan karakter. Jadi kalau Jepang itu pembentukan karakter dulu Pak, bukan nilai seperti di sini kompetisi nilai, orang tua berlomba-lomba anaknya menyekolahkan anak itu agar nilainya tinggi. Kalau di sana enggak. Etos. Yang saya rasakan di Jepang selama saya training di sana sampai 3 bulan itu hidup bersih, hidup mandi, hidup disiplin. Jadi keteraturan yang Bapak bilang keteraturan itu membuat sebuah lingkungan kerja yang baik. Gitu ya? Prinsip utama yang saya anut dari perusahaan Jepang adalah 5S. Apa tuh? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Itu mulai dari penataan, kebersihan, ya kayak gitulah. Iya. Nah di organizing seperti itu. Nah, yang sering saya ajarkan di rumah itu yang ketika anak saya ngelihat menyimpan sepatu aja sembarangan, gitu kan. Kamu tuh saya bilang harus di training di Sankyu dulu ya, gitu. Bahasa guyon saya seperti itu. Jadi di Sankyu di perusahaan Jepang itu diajarkan kayak begitu, disiplin waktu. Jadi hal-hal yang sangat basic banget ya. Sangat basic. Bukan Bapak basic putra lagi, Cilegon tapi sangat ya. Bapak putra Cilegon ya? Asli Cilegon, Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan. Bapak sudah sangat terdidik dengan disiplin waktu, disiplin kerja, keteraturan, manajemen dan lain-lain. Iya. Kemudian bertemu dengan putra daerah yang notabene katanya nih banyak pendekarnya, banyak premannya, terus tidak apa-apa dikit-dikit marah. Seperti itu bagaimana Pak? Bapak bisa membawa pengalaman Sankyu ini kepada SDM yang lokal ini Pak? Ini memang dibicara dilematik juga ada ya. Iya, pasti. Sisi kita mengerti mereka tuh butuh pekerjaan, butuh makan dan sebagainya. Dengan cara berbeda mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya tidak mewakili karakter orang Cilegon secara keseluruhan. Tidak, saya percaya tidak. Tidak mewakili. Saya percaya. Mungkin malah pendatang yang begitu ya. Saya tidak menjudge itu Pak ya. Oh, iya. Intinya bahwa buktinya Bapak juga bisa menjadi level sampai ke posisi sekarang ya perusahaan Jepang mempercayakan ke lokal seperti saya, ya alhamdulillah saya dipercaya ya. Tapi ya saya percaya dengan ya proses tidak mengkhianati hasil gitu prosesnya. Butuh proses ya, sampai saya ceritain dari tadi perjuangan hidup juga. Intinya bahwa tenaga kerja atau SDM lokal pun kalau ada kesempatan sebenarnya bisa. Kita terkenal rajin loh Pak, orang Indonesia. Betul ya Pak? Betul. Cuman tinggal bagaimana menata dan memberikan disiplin yang baik kepada mereka. Betul. Iya, Pak. Bapak udah berapa tahun di Sankyu? 31. Dari 31 tahun Bapak meniti karir di Sankyu. Saya yakin Bapak terbayang ya. Begitu Bapak duduk di kursi direktur, terbayang nggak? Kalau malam itu ingat dulu awalnya Bapak mulai itu Bapak antara terharu sama bangga juga gitu. Ya jadi hampir setiap hari saya ajarkan ke saya gini, Bapak nggak nyangka bisa sampai direktur nih gitu. Sama Pak, saya sering ceritain terutama ya sampai saat ini rumah saya itu selalu ramai terus kedatangan orang kan. Ya kebanyakan minta kerja dan sebagainya. Ya udah pastilah namanya, direktur katanya.
bisa masukin kerja dong. Ya, namanya KKN ya. seperti itu. KKN kecil-kecilan. Jadi ya saya nggak malu menceritakan. Iya, nggak apa-apa. KKN nilai KKN. Enggak, tapi butuh tetap proses. Iya. Di Sangju ada standar. Ini kan kenyataan ya Pak. Jadi Bapak mesti sharing bagaimana itu Jadi, bisa menerima itu. Ada rasa ketika saya ada di posisi direktur itu, saya terus terang ya Pak, waktu pertama sebelum manajer itu, waktu saya harus kuliah segala macam itu, sampai supervisor tuh target saya cuma supervisor. Iya. Saya target supervisor, tapi Allah memberi lebih sampai ke posisi Padahal direktur. di atas itu ada manajer. Ada dari supervisor itu ada kepala seksi, ada deputi manajer, departemen manajer, asisten divisi manajer, kemudian general manager, baru direktur. Jadi jenjangnya panjang. Masih jauh ya? Jauh. Ya, Bapak kan sudah menghayati itu dengan perjalanan waktu betul. dan mentalitas yang berubah-ubah artinya. Wah, hebat sekali pembentukannya. Naik turun. Bagaimana dengan orang-orang baru yang kepengen masuk lewat Bapak tapi ini masih butuh proses yang panjang yang utama pembentukan mental tadi. Bagaimana Pak bisa berkompromi dengan itu, memberitahu kepada mereka Bapak ini adalah sebuah proses yang panjang, Nak. Iya. Gitu. Tapi dari sisi prosesnya sebenarnya kalau di perusahaan kan tetap ada jenjang ya Pak. Iya. Ya saya hanya bisa kasih jalan. Silakan ikut tes. Tidak serta merta harus masuk loh. Iya. Ya harus. Saya bantu hanya cukup sampai tes. Prosesnya di Sangku punya standar. Tesnya rekrutmennya. Biasanya kan ada bahasa sambungan tuh. Ya. Ikut tes ya, nanti saya kawal gitu. Nah, jadi proses itu harus dilalui juga. Penekanan ke karyawan itu sering saya pada saat memotivasi karyawan baru itu, saya ceritain awal karir saya, hidup saya itu dalam rangka bahwa mereka juga, ternyata prosesnya begitu. Iya. Bahwa proses itu harus dilalui dengan disiplin dan semacam-macam kultur itu mereka harus ikuti. Jadi saya tidak malu-malu menceritakan seperti perjuangan hidup saya, tapi saya sampai tadi jualan cengek segala macam ya saya ceritain. Sampai ke setiap pada saat memotivasi SDM kami di perusahaan, Pak. Jadi itu melekat di ingatan saya perjuangan hidup itu dalam rangka motivasi, dan pada akhirnya banyak juga, ada beberapa juga yang lokal yang setelah saya ini Cilegon asli SDM ada di posisi manajer juga ada beberapa. Artinya gini ya, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa orang Cilegon seperti ini, tidak ya. Tetap punya kualitas individual yang berbeda-beda, Saya punya percaya potensi. itu. Saya percaya itu. Saya percaya. Jadi ya tidak mesti harus primordial. Iya. Yang kita sama-sama penduduk Indonesia dimanapun kita berada. Iya. Ya walaupun karakter masing-masing daerah berbeda-beda. Iya. Ya, saya tidak setuju kadang-kadang ada orang Cilegon bisa apa. Kadang-kadang ada Kan perlawanan batin. ada stigma itu. Ada stigma Tapi, itu. Bener Pak, di Indonesia tuh ada stigma. Stigma kalau orang dari A begini nih sifatnya. Orang dari daerah B, wah itu hati-hati gitu kayak gitu loh. Kayak dulu waktu di Bali di pariwisata ya, kalau Bali, wah Bali SDM-nya banyak liburnya, upacara terus kayak gitu. Nah, itu ada stigma itu gitu loh. Ya karena setiap daerah pasti punya budaya sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri, itu pasti Pak berdasarkan kayaknya lebih tepat karakter Pak ya. Karakter. Tapi kalau masalah kemampuan saya yakin hampir semua sama lah kalau ada kesempatan. Betul. Dan kebetulan ya mungkin aja yang datang dari luar datang ke Cilegon yang punya pendidikan bagus dan sebagainya. Ya, pada saat itu di Cilegon mungkin kurang itu, tapi sekarang saya yakin banyak orang Cilegon yang juga pada kuliah di tempat-tempat Kalau Bapak bagus. sebagai warga Cilegon yang sudah asam garam hidup karirnya, untuk generasi muda ini apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, saya sering bicara kalau ada tamu anak-anak muda seperti itu, jangan patah semangat bahwa paling penting adalah bagaimana kita menunjukkan kita punya potensi, ada kemauan, bahwa siapapun bisa di situ. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Makanya sekarang saya lihat ada beberapa perusahaan juga yang dalam rangka menampung SDM lokal, karena memang dari sisi pendidikannya tidak ada yang dari Indonesia, ada program magang, dan ternyata berhasil. Orang lokal didudukan, dikasih kesempatan, magang dulu dan sebagainya, begitu direkrut ternyata berhasil gitu. Mau tanya dong Pak, agak pribadi nih, resepnya bagaimana dari seorang ibu bisa mendidik mentalitas seperti Bapak? Pasti ada, tadi bilangnya guru agama kan?
Betul, betul. Apa nih agama Islam yang Tapi bagaimana sebelum yang itu, Bapak diterapkan? minum dulu Pak. Kita minum dulu Pak. Heeh. Biar suara tambah enak nih Pak. Ya. Ayo, Chef Aryo minum. Udah. Dari sisi pendidikan agama nih pasti ada yang menarik nih dari akhlaknya, adabnya atau gimana? Saya Apa yang ditanamkan sih dari Saya satu-satunya dari 8 bersaudara itu yang terjun di swasta. Sebenarnya pesan utama dari bapak sebelum meninggal itu semua anaknya harus kuliah sampai ke jenjang paling tidak IAIN. Oke. Saya itu dulu termasuk yang rada nyeleneh gitu kan. Karena bapak itu pengen sekolahnya nyekolahin di sekolah agama. Makanya begitu lulus SD kan sorenya ibtidaiyah agama ya. Kemudian SMP, saya sekolah waktu itu sore SMP-nya, paginya di MTS di Sanawiyah. Rencana bapak saya itu ketika SMA juga begitu, nggak boleh ke negeri. Aliyah itu yang pokok. Sorenya begitu lulus sudah diprogram untuk harus paling tidak ke IAIN. Iya. Mungkin kalau ayah saya itu terus masih hidup, saya nggak ada di posisi di PT Sankyu. Mungkin jadi ustadz atau itu mungkin jadi pada saat SMP Jadi itu ketua MUI, weh. mungkin. Ketika ayah saya meninggal, udah tuh walaupun ibu maksa gimana namanya waktu zaman itu ya. Akhirnya aliyahnya nggak sampai MTS aja pendidikan agama saya. Aliyahnya nggak diterusin, jadi aliyah SMA mulai umum tuh. Apa yang diambil dari sisi agamanya? Pasti ada dong. Ya, Banget. Terutama disiplin pada saat sore tidak boleh keluyuran, Iya. harus ngaji dulu. Itu yang Ritual itu masih terasa tetap dilakukan. rutin itu, dan sekarang ya ke anak-anak juga harus begitu, ngaji habis maghrib Iya. ngaji seperti itu. Itu paling tidak harus seperti itulah yang Itulah yang dimaksud dengan dasar pendidikan agamanya tidak kan ada stigma juga, sekolahnya agama terus jadi ustadz kaku orangnya kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya bekal dasar ya. paling utama dibuat ibu saya adalah bisa ngaji dan jangan tinggal sholat. Itu aja pesan dari orang tua itu. Pak Dedi, kehidupan di rumah Ya. itu atmosfernya gimana? Bapak strength atau apa, ada fleksibilitas atau demokrasi atau gimana? Waktu kecil sebelum bapak meninggal itu, memang di lingkungannya kan memang lingkungan pesantren, Pak. Saya hidup di lingkungan pesantren. Siapa sih yang nggak kenal Al Khairiyah Delingseng dulu ya? Al Khairiyah Delingseng itu waktu kakek saya juga masih hidup. Ya itu melekatlah ke pesantren ini, jadi ya dulu orang ngaji itu habis maghrib itu nggak ada, sepi aja di jalan itu kan. Jadi kehidupan di rumah dengan putra-putra udah beda ya dengan waktu Bapak masih kecil dulu. Zaman sekarang memang sangat jauh berbeda ya Pak ya. Ya. Ketika zaman internet seperti sekarang memang agak kesulitan juga ngedidik. Saya setuju tuh Pak. Agak sulitan, kita mau memaksakan seperti pola ayah atau ibu dulu Sulit, atau Pak, ya? kita terapin ke anak-anak kita sekarang udah sangat susah. Gitu ya. Iya, tapi buat saya paling tidak anak saya harus semuanya bisa ngaji. Bisa ya sholatnya juga harus tidak tinggal. Dan faham bagaimana perjalanan hidup ayahnya gitu ya. Itu saya sering ceritain. Ya, artinya bahwa pahit ketirnya perjuangan hidup seorang Deddy Mufdi waktu remaja itu ya udah pada tahu semua anak-anak itu. Dan Bapak kasih tahu nggak, justru dengan zaman yang anak-anak kita bilang ini zaman beda, zaman serba canggih, seharusnya mereka juga was-wasan karena kenyataannya lebih sulit sebetulnya karena kompetisinya kan lebih luar biasa, Pak. Betul. Jadi yang dari posisi kemudian saya mengajarkan anak-anak seperti cerita saya zaman dahulu, ya memang ada sedikit ya mereka prihatinnya ada. Saya perhatiin anak-anak saya nggak termasuk orang yang kategori suka hura-hura atau apa gitu, masih tetap keprihatinan itu masih terus kita ajarkan gitu ke anak-anak. Nakal tapi masih wajar lah gitu ya. Alhamdulillah sih nggak ada yang nakal, saya nggak ada yang nakal. Masih bisa kepantau ya. Masih bisa kepantau. Berarti kayak bapaknya kalau gitu Pak. Insya Allah.
Masih bisa kalau itu. Anak saya ada 4 ya, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ada 4 Gitu lah. ya. Oh, 4 ya. 4 Pak, insya Allah Yang cukup lah. yang paling kecil masuk kuliah. Nah ini yang kecil ini seperti bapaknya dulu, hobi olahraga nih yang bungsu nih. Oh gitu. Saat ini dia minta sekolahnya bukan di sekolah umum atau agama, sekolah bola Pak. Maksudnya SSB jadi, itu. jadi begitu lulus SMP, mungkin ngelihat jadi ada di Football Academy. Dia hobinya benar-benar sepak bola. Di Jawa Tengah sekarang. Seperti diklat gitu, tapi ya bayar. Oke. Jadi belum begitu lulus SMP, Pak, saya minta sekolah bola. Saya kan kasih nasihat, Dek, namanya orang lulus pesantren itu pesantren, Dek. Kalau sekolah jauh dari rumah itu, kok kamu mau sekolah bola? Malu bapak saya bilang gitu. Tapi namanya udah punya kemauan keras ya. Saya juga nggak mau mematahkan semangat anak ya. Iya. Ya oke, pada akhirnya kita turuti. Ya sekolah bola juga nggak salah kan Pak? Nggak salah juga, tapi Iya, kan? ada sekolah umumnya juga, SMA-nya ada. Jadi ada semacam boarding school, tapi kegiatan utamanya bola. Sekolah pendidikannya hanya 3 jam atau berapa gitu ya. Tapi kegiatan utamanya itu bola. Ya penjurusan lah ya. Iya, Artinya spesialisasi seperti luar negeri juga. Ya tapi sebagai orang tua tentu wajib mengingatkan kan bahwa pendidikan itu harus nomor 1. Ya saya sih insya Allah sudah ditanamkan dasar-dasar agamanya kan, yang paling tidak udah bisa ngaji dan sebagainya, mengerti lah gitu. Nah ketika dia memasuki remaja itu dan termotivasi menjadi pemain profesional, sampai Pak saya namanya Adian ya, Adian pengen bola, mudah-mudahan dilirik klub gitu. Ya, akhirnya dengan terpaksa orang tua antar deh. Tapi buat saya bener Pak, kalau si Adian itu milih bola. Karena cabang olahraga yang ya punya masa depan di Indonesia bola lah. Bola, bulu tangkis ya 2 ini. Iya. Iya kan? Itu yang Sekarang lagi sudah mulai hampir 3 bulan lah ya di Pati, Jawa Tengah. oh baru Pak. Yang saya dengar sih sejarahnya udah dari tahun 2020 sih akademi itu berdiri. Safin Pati Football Academy. Kebetulan sekarang dia kepilih ikut turnamen Liga Jepang. Jateng. Liga Jateng U16. Sudah prosesnya sedang jalan. Oh, berarti ada bakat tuh. Mudah-mudahan sih doa orang tua ya terus. Tapi saya kasih target ke dia, Dek, kalau sampai 1 tahun ini artinya udah umur 17 atau sedang 18, perkembangan kamu ya stagnan seperti sekarang dan tidak ada dilirik klub atau apa, nah mending balik sekolah lagi gitu. Konsentrasi pendidikan aja lah. Artinya sepak bolanya sekedar hobi gitu kan. Karena ya pendapat saya kalau udah 17 tahun ke atas udah terlambat kalau mau jadi pemain pro gitu kan. Iya, kayak saya ada teman gitu. Saya tanya teman saya, anak lu kok sekolah golf lu berhentiin? Oh, sekolah golf ya? Sekolah golf, waduh. Gue ngelihat tuh anak nggak ada menangnya gitu. Iya. Daripada kantong gue sobek katanya. Lu balik ke Indonesia, lu sekolah aja deh, sekolah biasa deh. Dia sekolah golf di Inggris Pak. Kan biaya gede tuh. Nah, sekarang pulang sekolah lagi sekarang di UI deh. Jadi golfnya cuma hobi aja sekarang. Hobi ya. Karena dia udah 2 tahun sekolah di sana. Izin kompetisinya di Inggris dia nggak dapet. Karena emang prestasinya belum bagus gitu. Masih di bawah rata-rata lah. Jadi belum bisa ikut kompetisi. Daripada kelamaan di sana suruh pulang. Teman-temannya udah punya duit semua gara-gara golf. Nah dia belum gitu. Nah kayak gitulah kira-kira Pak. Tapi emang gitu Pak. Olahraga tuh di negara kita nih Pak ya. Mudah-mudahan saya nggak salah lah. Memang tempatnya masih nomor ya sekian. Kalau teman-teman saya belum jadi industri lah ya. Belum jadi pilar lah. Ini agak susah emang nih. Kalau di negara lain olahraga bisa jadi industri. Tapi boleh kan berharap di perubahan zaman yang sekarang ini, artinya Ya berharap sih harus. boleh kan? Ada potensi untuk bisa kan? Seharusnya ada. Tapi kan gini, kalau kita bedakan dengan negara lain, saya nggak tahu kalau di Jepang, Pak ya. Tapi di Jepang juga sama. Oh sekarang udah mulai Iya kan, profesional. mayoritas kan swasta Iya. pengelola olahraga. Iya. Bahkan atlet yang jadi apa enggak ditampung di perusahaan-perusahaan tuh banyak banget karyawannya atlet-atlet semua tuh.
Karena waktu saya ingat ada perusahaan Jepang datang ke sini, itu atlet nasional semua. Saya bilang, waduh ini Indonesia kalau kayak gini keren juga nih gitu. Oh, betul. Kayak gitu loh Pak. Nah Pak, balik lagi ke Sankyu Pak. Ya. Apa yang sudah Sankyu lakukan dan kontribusikan untuk Indonesia? Bicara nasional ya. Ya bicara nasional atau Cilegon atau lokal lah. Ya kalau dari sisi bisnisnya memang kita masih dianggap sebagai bisnis swasta lah ya Pak ya. Ya kalau keterlibatan PT Sankyu di perusahaan terutama yang BUMN terlibat hanya dengan Pertamina dan Krakatau Steel. Bisnis kita ngebantu. Tapi untuk negara sih masih jauh lah, belum langsung bersentuhan dengan proyek-proyek negara gitu. Tapi dari sisi kontribusi untuk bagaimana SDM lokal ya kita bisa bantu. Penyerapan SDM lokal ya. Ya total karyawan kami sekarang ini 2.400 karyawan di seluruh Indonesia ya. Tapi untuk paling banyaknya ada di Cilegon. Oh ya? Di Cilegon itu bisnis utama kami, ada 2.000 karyawan kurang lebih. Oh 2.000 di Cilegon ya? Di Cilegon 2.000. Di mana aja sih Pak? Head office-nya di mana? Cabang-cabangnya di mana? Brand-brandnya? Yang sekarang head office kita ada di Bekasi, di kawasan Delta Mas, kawasan industri terpadu Indonesia Cina Kitik di Bekasi lah ya. Itu kita membangun distribution center, logistik distribution center, ada kurang lebih 6,3 hektar tanahnya, kemudian bangunan gedung gudangnya sendiri ada 30.000 meter persegi. Awalnya kita kan berkantor pusat di Jakarta, ya dalam rangka efisiensi ya akhirnya kita pindah ke sana. Tapi di Jakarta sendiri ada masih kita tempatkan kantor Repsnya ya? Ya untuk ya lebih mendekatkan dengan pelanggan-pelanggan. Karena hampir semua perusahaan kan head office-nya ada di Jakarta. Jadi tetap. Bagaimana Pak kesejahteraan karyawannya Pak? Treatment SDM. Nah ini yang bikin PT Sankyu ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain Pak. Sekarang ini pemegang saham di perusahaan itu ada koperasi karyawan. Makanya ya relatif lebih adem lah. Jarang ada demo-demo kalau di PT Sankyu. Jadi di awalnya 10% saham koperasi karyawan. Karena koperasi karyawan PT Sankyu ini salah satu koperasi terbesar juga di Cilegon. Jadi waktu itu ketika saham Pertamina dilepas, ada 10% saham Pertamina, oleh manajemen Jepang, kasih koperasi. Bukan dikasih sebenarnya, tapi kasih pinjam modal untuk mengambil alih saham Pertamina tadi. Ambillah oleh koperasi karyawan 10%. Dengan dibayar cicil setiap tahun dari dividen yang diberikan. Jadi hampir praktis nggak mengeluarkan modal koperasinya. Jadi sampai saat ini pemegang saham kedua setelah Sankyu Inc. Kan saham sekarang ada Sankyu Inc. Jepang, kemudian saham koperasi karyawan, dan anak Krakatau Steel, Krakatau Jasa Industri. Juga ada saham di dalam PT Sankyu. Ya kalau dibilang Sankyu bagian dari Krakatau Steel juga. Jadi dengan adanya koperasi. Nah, kembali ke kesejahteraan tadi, setiap tahun dividen itu kembali ke karyawan. Keuntungan itu di seluruh Indonesia, Pak? Ya satu terpusat di itu. Jadi koperasinya karena namanya koperasi wadah itu kan ada primer, di Cilegon ada koperasi unit, primernya, Jakarta ada, Medan ada, semacam holdingnya itu koperasi sekunder. Itu yang mewakili koperasi sebagai pemegang saham di perusahaan. Jadi RUPS ya, penentu kebijakan juga dari itu. Nah dapat dividen pembagian keuntungan kembali ke karyawan lagi. Pada saat dia pensiun dari koperasi juga dapat gitu. Luar biasa penjelasannya. Ya, di 31 tahun Pak. Iya. Penjelasan detail sekali gitu. Di Indonesia Pak, selain Sankyu ada nggak kompetitor-kompetitor yang bergerak dalam usaha yang sama? Banyak sih. Termasuk perusahaan Jepang juga ada. Tapi hampir rata-rata mereka terpisah-pisah. Jadi kalau construction jobnya atau perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya konstruksi. Konstruksi aja. Gitu. Ya, logistik. Oh, specialty. Ya spesial. Tapi kalau Sankyu ya gabungan itu tadi. Jadi kalau Sankyu kado-kado lah ya. Kalau dibilang kita filosofi kita adalah unik. Salah satu perusahaan yang unik yang menggabungkan
core bisnis dari beberapa. Kalau saya bilang bukan unik, ini Superman Pak. intinya untuk mendukung industri Jepang berdiri di sini. Rata-rata customer-nya Untuk customer mendukung. Jepang. Iya kan, Pak? Iya. Betul. Ini Superman semua di sini Pak. Apa lo mau gua ada gitu kan? Nah itu betul. Iya, Mau bikin desain gua bisa. Oh, betul. Mau bikin pabrik gua bisa, listrik gua gitu kan kira-kira. Betul Pak. Itu sampai perizinan segala macam. Maksudnya? Ya kalau ada mau bikin pabrik apa? Ah, ya, jadi izin-izin lokal tuh. salah satu tiga pilar kita adalah safety, quality, dan compliant legal. Oke. Jadi ya tentunya Termasuk perizinannya kita harus comply Ini dengan luar peraturan biasa pemerintah. Jadi modal utama Sankyu tadi itu safety, yang bagaimana menekankan kepada karyawan tidak ada eksiden Iya, atau iya. kecelakaan. Quality, bagaimana hand yang kita kerjakan itu tidak ada atau memuaskan pelanggan lah, bisa memuaskan pelanggan kita dan tidak melanggar dari peraturan yang ada. Nah ini bagaimana compliant. Pak senggolan-senggolan dengan Perpu, dengan kebijakan lokal ini Pak yang berubah-ubah katanya? Nah, kemarin sempat rame pada saat Omnibus Law diberlakukan. Iya, seperti itu Itu misalnya. karena yang bersentuhan dengan kesejahteraan karyawan adalah ada sedikit nilai pesangon yang berkurang. Nilai pesangon yang berkurang. Nah Bapak melihat sebagai seorang direktur apakah itu by design atau memang dengan tujuan kepentingan korporasi sehingga terjadi kesejahteraannya dikurangi dan terjadi protes seperti itu Pak? Dari sisi saya sebagai manajemen sebenarnya mendukung Omnibus Law karena di situ banyak kemudahan-kemudahan yang kemudian bisa tidak menghambat bisnis perusahaan. Iya. Dari sisi perizinannya lebih memudahkan. Dan memang dari sisi itu perlu kita seperti tadi yang rada sedikit berkurang pesangon dan sebagainya butuh negosiasi. Tapi alhamdulillah sekarang karena tadi itu antara union kita sebut SPSI lah kalau di PT Sankyu, Serikat Pekerja dengan manajemen tuh ya terbina hubungan yang cukup bagus lah. Makanya ya pada saat ada seperti itu kita duduk bareng, diskusi, bahkan setiap 6 bulan sekali walaupun tidak ada permasalahan yang krusial kita sampaikan perkembangan bisnis ke perusahaan. Komunikasi lah ya. Komunikasinya lancar seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Tapi Pak Deddy, saya ketemu dengan pengusaha, teman saya pengusaha juga banyak. Rata-rata sih benang merahnya keluhan mereka sama. Sangat sulit menerjemahkan perkembangan dari rules regulation di negara ini kepada karyawan. Perubahan-perubahan ganti menteri berubah lagi, ganti dirjen berubah lagi, ganti pemerintahan nanti berubah lagi. Nah itu kan teman-teman saya yang para pengusaha ini punya handicap gitu loh untuk menerjemahkan itu semua ke karyawan. Wah ini berubah-berubah terusnya. Itu dirasakan nggak oleh Pak Deddy dengan Kebetulan Sankyu-nya? Pak, kalau rata-rata perusahaan Jepang itu selalu patuh kepada undang-undang setempat. Jadi Gitu ya? kami sebagai direksi lokal ya menerjemahkan segala peraturan yang berubah-ubah itu ya kalau manajemen Jepangnya selalu bicara ya kalau undang-undangnya menyatakan begitu ya kita harus follow. Oh gitu. Jadi berat bagaimanapun harus Nggak selalu komplain mereka Pak? tidak komplain. Ada kalanya pada saat-saat tertentu Iya. mungkin berbeda dengan peraturan di Jepang misalnya, ya paling nanya. Ya, tapi begitu kita jelasin bahwa kondisi realnya, jadi legal head kita selalu mengkaji setiap ada peraturan yang berubah-berubah itu. Rata-rata Pak kalau perusahaan Jepang itu, manajemen Jepang itu patuh Pak. Jadi UMK naik dia harus ikut, Iya. apapun naik Disiplin ikut. ya. Disiplin dia. Yang penting jangka panjang. Ya dan ya sustainable lah istilahnya. Sustainable. Ya. Ya. Oke. Pak Deddy berarti sekarang direktur. Ya. Satu langkah lagi presiden direktur dong. Bisa jadi sih tergantung pemegang saham. Ini asik nih. Tapi ya sejarahnya sampai saat ini udah 31 tahun ya kalau direktur utama atau presiden direktur dipegang pemegang saham terbesar lah ya. Sankyu Pasti Jepang-Jepangnya tuh. Jepangnya kecuali Jepangnya mempercayakan gitu. Tapi sejarahnya belum Belum ada ya. Belum ada. Dan emang sulit Pak ya. Ya lagi-lagi tergantung kepercayaan dari Karena pemegang emang saham. begitu Pak. Situasinya Situasi begitu. bisnis, ya. Ya kan di Indonesia tuh jabatan paling tertinggi susah diraih sama orang Indonesia. Ya tergantung dari pemegang sahamnya sendiri sebenarnya. Tapi sekarang sebenarnya peralihan itu sudah mulai dilakukan
di perusahaan Sankyu Pak, Sankyu Inc. Jadi di Sankyu Inc. itu mengandung pola bahwa kita ini perusahaan global, karena hampir di semua negara ada kan. Jadi jangan tergantung kepada orang Jepang. Harusnya orang Indonesia bisa menduduki posisi puncak atau posisi kunci di Sankyu Malaysia misalnya, Sankyu Thailand atau Sankyu Singapura. Begitu juga sebaliknya, dari Thailand, Vietnam ada yang dikirim ke sini untuk pemegang kunci lah pemain. Jadi kita sering dilakukan training leadership, global leadership program. Beberapa kali gitu saya juga mengikuti, pernah di Singapura dan sebagainya. Itu dalam rangka mendidik tenaga-tenaga selain orang Jepang itu bisa juga berkontribusi di semua cabang yang ada di semua negara gitu. Jadi hampir di semua negara ada Sankyu? Ada. Oh ya? Iya. Bahkan di Eropa, Amerika ada cabangnya. Sankyu ya? Iya. Yang paling banyak selain yang di Jepang, kalau di Jepang hampir semua ada ya, di semua prefektur atau provinsinya Jepang itu ada. Di Cina juga banyak. Taiwan. Oh ya, di Cina ada juga? Cina ada banyak juga cabangnya. Shanghai, di hampir semua kota besar ada. Jadi rata-rata bisnis distribution atau logistik yang diambilnya. Wah, ini berarti Sankyu termasuk konglomerat Jepang loh ya? Pemegang sahamnya memang hampir dikatakan konglomerat Jepang lah. Konglomerat Jepang. Waduh. Soalnya hampir semua negara ada tuh. Hampir semua negara ada. Dan ada asosiasinya Pak ya untuk Asia Tenggara ya? Dan untuk mengelola di Asia Tenggara membentuk holding, Southeast Asia Holding, Sankyu Southeast Asia Holding. Nah, salah satu Indonesia masuk tuh ya? Indonesia masuk di situ. Jadi tidak langsung direct ke Sankyu Inc. Tokyo. Dikelola. Di Southeast Asia berkantor pusat di Singapura. Itu membawai seluruh Sankyu yang ada di Asia Tenggara plus yang ada Arab Saudi di Timur Tengah. Itu pemegang saham PT Sankyu. Ada rencana Sankyu ke depan untuk diversifikasi atau ekspansi lagi atau gimana? Di Indonesia ya? Saat ini ya baru beberapa minggu yang lalu baru penjajakan dengan Krakatau Bandar Samudra baru ketemuan. Oke. Ada bisa nggak kita join operasi Di pelabuhan itu ya? Pelabuhan dari di Cilegon ini kan belum ada dry port atau depo kontainer. Sementara lahan dilihat di kawasan industri Krakatau ini kan masih banyak yang belum terpakai. Baru penjajakan sih, baru sebatas komunikasi awal. Dan sepertinya dari manajemen KBS welcome. Mungkin akan ditindaklanjuti sekarang dalam bikin blueprintnya dulu lah, planning bisnis plannya sebagaimana, join operasinya bagaimana, itu yang sedang digarap di perusahaan. Karena kita mau melihat peluang-peluang bisnis yang termasuk di dalam core bisnis kami, baik itu logistik dan plan engineering itu ya, seluas-luasnya, karena kita tahu ya mungkin semua orang merasakan lah saat ini global resesi melanda dan menjelang dengan geopolitik yang sekarang sedang berubah, terutama invasi Rusia ke kita tahu juga kalau misalnya sampai Cina sentuhan dengan Taiwan, itu repot tuh yang ya? sangat dikhawatirkan perusahaan-perusahaan Jepang itu terutama Sankyu, karena pengaruhnya besar nggak ke Sankyu Indonesia? Sangat besar. Karena kan customer pasti pasarnya kan Cina, segala Taiwan itu kan pasar terbesar perusahaan-perusahaan chemical di Asia Tenggara kan. Kalau perusahaan induknya atau perusahaan customer Sankyu yang chemical terganggu pasarnya, otomatis bisnis Sankyu juga ikut terganggu. Tapi bukannya itu sebuah kenyataan bahwa Cina adalah the new America? Betul. Ya. Tapi ini kaitannya politik sih, jadi susah ya. Geopolitik kan kita sebagai orang bisnis nggak bisa menyentuh ke arah sana kan. Tapi bisnis akan terpengaruh oleh politik. Itu udah pasti sebuah keniscayaan kan. Tidak bisa kita hindari. Dan itu hukum alam udah ya. Buat orang pebisnis, kondisivitas suatu kawasan menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Waktu kemarin COVID itu ada pengaruh nggak Pak? Pada saat COVID kemarin ya kebetulan customer kita juga ikut ada yang ya paling kita mengatur ritme kerja yang biasa full di office, ada WFH, work from home. Tapi nggak ada PHK ya?
nggak ada di PT Sankyu, alhamdulillah nggak sampai ada PHK. Waduh, Walaupun ada alhamdulillah. beberapa pekerjaan yang di lapangan terganggu, paling kita shifting aja. Orang itu dirumahkan, ada yang masuk, tapi secara total tidak sampai mengurangi. Iya. Oke. Pak, saya mau nanya gini Pak, proses pengajuan satu desain sampai jadi pabrik sampai dengan operation tuh dalam satu paket proposal tuh berapa lama biasanya? Ya lumayan lama, planningnya sampai 1 tahunan Pak. Kalau desain semacam itu, karena Oh, tidak gitu. ya, butuh persetujuan gue, ya sodorin lagi, balik lagi, ya kan? Butuh banyak Lama juga ya? banyak review. Iya. Ya kompromi dulu dengan Hebat. pemiliknya, sebagainya itu kan butuh. Ya, rancang bangunnya itu kan mesti detail kan. Iya Pak. Saya doain Bapak bisa jadi presiden direktur nih. Amin nggak ya? Amin dong Pak. Amin aja. Amin. Amin. Ya, kalau Bapak Saya presiden doakan kan- orang kayak Bapak banyak di Indonesia. Amin. Kalau Bapak jadi presiden kita bisa menghadap nanti. Amin. Ditunggu Pak silaturahmi. Menghadap ngapain saya juga nggak tahu. Pak Deddy, terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak Ari. Satu Apa namanya kehormatan. kalau orang Sunda Termasuk bilang, saya "Hatur penggemarnya Pak Ari nih sebenarnya. Waduh, amin. Zaman masih apa itu kan beliau orang terkenal Pak ya. Wah di TV mana yang nggak ada Pak Ari? Ada siaran olahraga, ada siaran musik, Gitu ya? ada Pak Ari Sudarsono. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Masih ada yang inget saya nih. Aduh. Ini juga terkenal nih Pak. Terkenal sih. Waduh. Bapak geng kita. Jadi teknis. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Senang bisa ngobrol banyak sudah diundang. Terima dengan kasih. segala kerendahan hatinya. Amin. Wah, luar biasa. Penguasaan materinya. Materinya betul. Ini luar biasa, perjalanan panjang 3 Pantas jadi direktur ya. Pantas, Bro. Pantas jadi presdir malah. Pantas. Amin. Amin. Joffrey. Back to ini. Musik Your job. lagi gitu. Kasihkan ngopi tadi. Hah? Kasihkan ngopi. Iya. Saya suka nonton beliau nih. Kalau saya berkunjung ke Surasawan tuh, Oh, iya? lagu-lagunya asik benar. Bapak suka nyanyi juga? Enggak, cuma dengerin penikmat musik. Fansnya banyak Pak di Cilegon. Joffrey ya. Tahu pulang-pulang nih. Baik gosok Jofri begitu badannya. Manumpil. Kacamata tiap hari ganti Pak. Oh. Ini kayak tante-tante Manado ini. Oke, demikianlah jumpa kita dalam Sofa Panas dari Cilegon Banten. Saya Ari Sudarsono. Saya Chef Haryo Prabu. Kita jumpa lagi di kesempatan lain waktu. Ya, dan buat kamu yang mau dapetin merchandise spesial dari Sofa Panas, bisa follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.